Jumpa kembali sobat About China. Amerika kini kembali mengambil urutan teratas tata superkomputer tercepat di bumi saat ini, menggeser superkomputer tercepat Jepang Fugaku. Superkomputer Frontier besutan Oak Ridge Nationality Laboratorium dibangun dengan menggunakan arsitektur AMD EPIC kombinasi dengan Radio Instinct dan menjadi superkomputer perdana memecahkan supremasi exascale secara resmi. Dan baru akhir bulan ini, Mei 2022, mengupload hasil uji LINMAC yang Airmax mencapai kecepatan exaflops. Exaflops adalah level tertinggi dan tujuan superkomputer saat ini. Semua negara berlomba-lomba mengembangkan komputer dengan kecepatan exa. Frontier resmi memiliki kemampuan 2,5 kali komputer tercepat dunia tahun 2020 Fugaku Jepang. Kemungkinan tahun berikutnya Amerika akan menghadirkan superkomputer exascale kedua dari Intel yang digadang-gadang mampu mencapai 2 exaflops. Untuk membayangkan kecepatan 1 exaflop, kecepatan superkomputer tercepat di Indonesia yakni yang dimiliki oleh PT Telkom yang menggunakan arsitektur NVIDIA dengan kecepatan berhitung saat menjalankan Double Precision Floating Point atau FP64 LINSPEC mungkin hanya skor 1 petaflop alias 0,001 exaflop. Bahkan bisa di bawah itu. Jadi 1 exaflop setara dengan 1000 kali superkomputer tercepat di Indonesia. Frontier memiliki kecepatan peak 1,5 exaflop dan stabil pada 1,1 exaflop. Konsumsi daya 21 MW hingga 40 MW. Namun menurut beberapa media terkenal Amerika seperti FT, bahwa Amerika merasa tidak puas sebab rival tangguh mereka tidak hadir. China tidak hadir sudah 6 tahun vakum dari perlombaan superkomputer tercepat di dunia. Amerika dikatakan khawatir sebab rival potensial mereka, China, sudah mengoperasikan superkomputer exascale 1 tahun lebih awal. China dikatakan tidak mengupload hasil pengujian superkomputer terbaru mereka untuk diverifikasi dunia dengan alasan geopolitik dan sementara waktu memilih tidak memperbarui informasi atau data tentang kepemilikan superkomputer terbaru. China memiliki forum tersendiri. Mereka mengupload hasil pada forum tersendiri yakni HPC Top 100. Dalam list tersebut, China memperbarui sejumlah superkomputer terbaru yang dibangun di China hingga tahun 2021. Dalam list tersebut, sebuah superkomputer baru memuncaki peringkat dengan kecepatan 125 petaflops, namun masih membungkam tentang exascale mereka. Semua informasi terbaru tentang superkomputer China tidak diupload pada forum dunia Top 500 yang selama ini digunakan sebagai acuan informatif superkomputer tercanggih di dunia. China keluar sementara waktu dari perlombaan yang boleh dikatakan tidak adil untuk China, di mana tahun 2015 puncaknya Amerika memberlakukan embargo superkomputer terhadap China. Semua perusahaan teknologi Amerika dilarang membantu China dan melarang China untuk menggunakan arsitektur hingga teknologi litografi dari Amerika. Membuat China memiliki senjata tapi tidak memiliki peluru. Pembelajaran bagi China untuk mandiri lebih cepat. China memang tertinggal pada chip silikon, namun China terdepan dalam pengembangan chip karbon hingga chip kuantum. Terakhir kali China mengunduh hasil LINPEC pada tahun 2016. Mengejutkan dunia sebab memakai arsitektur sendiri yakni Sunway. Inilah prosesornya China, mampu menjadi superkomputer tercepat dunia selama 2 tahun, hingga tahun 2018. Saat itu mengungguli superkomputer tercepat Amerika 5 kali, mencapai kecepatan stabil pada 93 petaflop dan peak 125 petaflops. Setelah itu China vakum dan memilih tidak memperbarui informasi kepemilikan superkomputer mereka kepada publik dunia. Top 500 data terakhir mencatat Amerika memiliki total 128 superkomputer yang masuk top 500 dengan total performa 2 exaflop alias 47% share.
Kedua ada Jepang berkat superkomputer Fugaku. Ketiga adalah China, hanya 12% share dengan total performance dari 173 superkomputer yakni 530 petaflops alias 0,5 exaflops. Andai China mengunduh data superkomputer mereka atau memperbaruinya yang dibangun di sana dan melibatkan exascale mereka, maka semestinya China urutan pertama dengan total performance mencapai 3,1 exaflops. China memilih menahan diri, tentunya paham bahwa mereka belum saatnya menonjolkan diri kembali. Sebab selama beberapa tahun terakhir China sangat aktif membangun superkomputer. Wajar Amerika sangat iri dan takut, sebab Amerika adalah bapaknya superkomputer dunia berbasis semikonduktor. Namun beberapa tahun terakhir diambil alih oleh China, baik dari segi kecepatan, jumlah. Lewat memiliki superkomputer, maka akan membuat China mampu melaju lebih cepat dalam ilmu apapun di masa depan. Sebab superkomputer memainkan peranan inti bagi penelitian, pengujian, simulasi, kalkulasi, dan banyak lagi. Tentunya mencakup semua bidang ilmu, antariksa, genetika, molekul, atom, militer, farmasi, penelitian industrial dirgantara, geologi, kuantum, meteorologi, spektroskopi, klimatologi, rudal, roket, nuklir, dan hampir semua bidang advance dan kompleks. China bukan negara yang memiliki segalanya, sebab dahulu miskin, tertinggal, ada beberapa ilmu yang terabaikan. Era itu sumber daya masih terbatas, seperti semikonduktor, litografi, mesin pembakaran, dan beberapa lagi. Oleh itu mengejar ketertinggalan tidak cukup satu malam. China mengejar ketertinggalan dari barat, setiap malam mengasah otak, mengisi file yang kosong, untuk melangkah semakin mandiri dan memasteri semua ilmu strategis. Salah satu semikonduktor tidak bisa dipungkiri. Perusahaan Amerika menggenggam superkomputer server dunia 99%. Bagaimana mengubah itu? China dipaksa untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam waktu singkat. Bidang yang mereka tidak masteri, ada gap ketertinggalan, tidak ada yang instan, tidak ada pencapaian semalam. China investasi besar-besaran sumber daya apapun dicurahkan pada kekosongan tersebut. Dan China sekali lagi membuktikan bahwa mereka, negara ketiga, mampu berdiri di atas kaki sendiri, berlari mengejar rival yang sudah berada jauh di depan, yang berlari lebih mula atau awal. Arsitektur Sunway dan Phytong, kedua mikroprosesor tersebut sanggup menerobos belenggu exascale. Amerika tidak bahagia melihat China mampu bersaing dengan mata yang ditutup. Sekalipun Amerika kembali resmi menjadi pemilik satu-satunya superkomputer exascale, namun ternyata 1 tahun yang lalu China sudah memilikinya. Bukan 1, tapi 2. Kemenangan Amerika yang ternodai. Peringkat 1 yang diragukan, bahkan oleh kalangan senior HPC. China memiliki 2 tipe arsitektur lokal yang berbeda. Phytong dan Sunway, keduanya menerobos belenggu exascale. Sebut saja Sunway. Pada Sunway Ocean Lake mencapai peak 1,3 exaflop dan stabil pada kecepatan 105 exaflop. Memiliki gabungan 40 juta core. Kemudian arsitektur Phytong pada Tianhe 3 mencapai kecepatan peak 1,7 exaflop dan stabil pada kecepatan 1,3 exaflop. Kedua superkomputer adalah hasil perjuangan China mengatasi kemustahilan. Yang ketiga adalah kerjasama China dan AMD yang bernama Sugon, menggunakan arsitektur mikroprosesor Hygon, perpaduan AMD dan privat China, yang sanggup mencapai kecepatan hingga 2,2 exaflops, namun terhalang oleh embargo Amerika. Superkomputer exaflop China sudah tahap operasi penuh, ikut dalam penelitian ilmiah, sudah menjalankan simulasi sirkuit kuantum acak, memenangkan penghargaan Gordon Bell Prize senilai $10.000. Penghargaan yang diberikan setiap tahun bagi pencapaian luar biasa pada kinerja komputasi tinggi.
Ratusan juri habisi dunia mengevaluasi dan memutuskan kandidat nominator sebagai juara, melibatkan superkomputer hyper seperti Fugaku Jepang, superkomputer Submit Amerika, semua superkomputer tercepat di bumi, dan superkomputer Sunway dari Wuxi, China yang memiliki kemampuan exaflop tapi diam-diam sanggup memperoleh 3 dari 6 nominasi dan menjadi pemenang. Apa yang dicapai oleh superkomputer exascale Cina berarsitektur Sunway? Sunway berhasil mensimulasikan dan membuktikan dan mematahkan klaim Google Sycamore, yakni komputer kuantum superkonduktif milik Google. Mereka menyatakan bahwa komputer konvensional alias klasik komputer tercepat sekalipun memerlukan 10.000 tahun untuk menyelesaikan perhitungan yang dilakukan oleh Google Sycamore. Google Sycamore hanya perlu 200 detik, 10.000 tahun berbanding 200 detik. Namun dimentahkan oleh Sunway Oceanlike, superkomputer exascale Cina yang rahasia. Sunway hanya memerlukan 304 detik untuk menyelesaikan perhitungan tersebut, alias beda 104 detik dari komputer kuantum superkonduktif Google. Pembuktian tersebut sekaligus menjadikan Cina memenangkan Golden Bell Prize. Tekad Cina mengejar ketertinggalan mereka dari Barat, terutama Amerika, belum mencapai titik balik. Sekalipun Cina kini sanggup berdiri sendiri, namun masih belum seefisien superkomputer Amerika. Sebab fabrikasi chipset Cina, yakni teknik mengecilkan transistor chipset, dalam beberapa tahun belakangan masih tertinggal dari Amerika. Oleh sebab itu sangat mempengaruhi efisiensi dari superkomputer. Amerika lebih efisiensi energi per performance. Namun, apapun yang diusahakan dan diperjuangkan oleh Cina tidak akan sia-sia. Sudah melangkah setapak maju ke depan, maka sudah menyelesaikan setapak. 2 langkah ke depan, maka menyelesaikan 2 tapak. Dengan jangka waktu singkat, mereka mampu menghasilkan karya terobosan dari sesuatu yang mustahil. Setelah itu mulai mencari dan mengoreksi hal-hal minor untuk menghasilkan produk karya yang semakin baik, semakin efisien. Semangat dan tekad Cina patut diapresiasi, diikuti, dan ajaib. Majalah FT memaparkan bahwa Cina akan segera memiliki 10 superkomputer exascale pada tahun 2025. Sedangkan di tahun yang sama Amerika baru memiliki 3. Sontak membuat Amerika mungkin akan tertinggal sesegera beberapa tahun mendatang. Tapi sumber dekat Cina menyatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana 10 superkomputer exaflop di tahun 2025. Statement tersebut mungkin menenangkan Amerika. Setidaknya usaha Amerika dengan segala cara untuk menghambat kemajuan Cina berhasil untuk sedikit waktu saja, dan superior Amerika tetap berlangsung untuk sedikit waktu saja. Tapi ternyata menghambat suatu negara ajaib justru mendatangkan berkah bagi negara tersebut. Salah satu ketika Amerika menghambat Cina untuk bergabung di Stasiun Antariksa Internasional. Ketika Amerika menghambat senjata agar Barat tidak melakukan transaksi senjata apapun dengan Cina. Kini mereka ingin mengulangi hal yang sama, memajukan Cina lebih cepat lewat memberikan ujian dan tantangan. Mengeluarkan potensi Cina lewat memaksanya untuk tetap eksis. Dan mereka membuktikan bahwa mereka bisa eksis sebagaimana mereka sudah eksis sejak ribuan tahun, sebelum Amerika beserta kemegahannya dilahirkan. Sampai sudah di penghujung topik sobat, terima kasih sudah meluangkan waktunya meramaikan channel ini. Jumpa di topik selanjutnya. Salam all about China.